Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹们，早上好。 Kalau hari ini kita boleh beribadah, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. 如果我们今天还能聚会，那是上帝的恩典。 Mari kita berdoa. 我们一起来进入祷告。 Tuhan Yesus, selamat pagi. 主啊，我们要来到你的面前。 Terima kasih untuk satu lagi undangan dan kesempatan untuk kami boleh beribadah meskipun hanya secara online. 谢谢你邀请了我们给我们机会来聚会，虽然还在网络上举行。 Kami yakin ya Tuhan, meskipun ibadah kami terbatas, kasih-Mu tidak pernah terbatas. 主啊，我们相信，虽然我们的聚会有限，但是你的恩典是无限的。 Dan ibadah ini dibuka dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 我们带着信心来开始今天的聚会，因为我们的帮助是在乎依靠造天地的耶和华的名来开始。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣的圣名祈求， Amin. 阿门。 Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. 会众请起立， Biarlah bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. 叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。 Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Engkau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, sedang lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita akan pujiannya sekali lagi. Jai wo yi san zhu,只有你最为美善，充满奇妙能力，无限真爱荣光，没有别神可以与你相比。在我一生中，只有你最为甜美，你肯舍弃一切，寻找赤裸灵魂，你的爱中高彻成我一伦比，独你那一来主座前，守在万物，万物高主主你，失去高迈，荣耀父神，敬拜上
nanti sebelum Yesus同心合一来主座前，手掌万物，万物靠主主名，开口颂扬，荣耀父神。耶稣就是我主我王，ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. 弟兄请坐。 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。 Saudara, fakta anugerah penebusan Yesus di kayu salib tidak lantas membuat kita menjadi manusia yang tidak berdosa. 弟兄姐妹，上帝耶稣基督在十字架上的牺牲是事实的，但并不代表使我们变成了无罪的人。 Justru penebusan Kristus membuat kita dan memampukan kita untuk jadi manusia untuk bisa tidak berbuat dosa. 耶稣基督的救恩使我们不能不再犯罪。 Tidak ada seorang pun dari kita yang imun atau kebal terhadap dosa. 但没有任何人能不犯罪的。 Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, kembali mengakui bahwa kita adalah manusia yang begitu berdosa. 来吧，我们在这段时间一起来承认我们是个罪人。 Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
去多对你容面，对你朋友，亲近我心。甚至千场全尽转你身份，也无法报答你对我真心何等光辉，珍贵荣耀，何等伟大！你在世教为我生命，无法这多迷爱的将过高深，何等伟大，何等奥美！你为我的心赐一面，尽致美妙能证明了，何等美好！Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu sehingga Kau datang ke dalam dunia menyelamat kami, umat yang berdosa ini. Namun demikian Tuhan, dalam hidup kami berupaya, berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Namun demikian kehendak diri kami, pribadi kami yang akhirnya kami lakukan. Ampuni, sucikan kami sekali lagi Bapa, sehingga kami layak datang di hadapan Engkau. Sehingga pujian, pengagungan kami, Tuhan dipuaskan, Tuhan disenangkan. Dan juga sembah sujud ibadah kami boleh makin berkenan di dalam hati Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau berkorban bagi kami. Dan kami dengan kekuatan daripada Tuhan, kami ingat peristiwa di Kalvari. Inilah doa pengakuan dosa kami Bapa yang sungguh kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah ini. 会众请起立，我们一起来听呼求宣召。 Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan-kesalahan kita. Tetapi setinggi-tingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. 耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久之辈，也不永远发怒。他没有按照我们的罪过待我们，也没有按照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。 Saudara, mari dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Pujilah Tuhan hai jiwaku,
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. 我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他一切的救恩。他赦免你的一切罪孽，医治你一切的疾病。他救赎你的生命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。 Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun bakar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, bersinarmu menyerap. Wan rang cho chu zo wa tong quan, Tian ti phan y chu rong quang. Tian se sing su rao chu ke chang, Pu chu chong bai yong song yang. 喜悦森林地高手山，紧追照眼及海洋。顷刻巧妙进驻流前，忘情我们同欢唱。真情之你大可想，不舍万民都相信。天父慈爱统治我们。 弟兄友爱惜人情，一同前进，歌唱不停，忠勇征战生命主。往前追逐到向光明，同展开也进有神。Mari kita memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. 弟兄请坐， Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. 我们要来听神的话。 Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih jika pada pagi hari ini kami kembali boleh datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas berkat dan kasih-Mu dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan pada kami. Saat ini Tuhan, kami kembali akan mendengar apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Berikanlah kami hati, pikiran, dan seluruh keberadaan diri yang terarah kepadamu. Sehingga apapun yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, dapat kami terima, dapat kami renungkan, dan kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Hari ini saya akan membawa kita semua melihat dua hal dari firman Tuhan yang akan kita ambil dari Lukas pasal yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Ada dua hal yang mau saya bawa Bapak Ibu Saudara untuk lihat. Yaitu yang pertama, iman yang gigih. Yang kedua, sikap kita di dalam menantikan kedatangan Yesus. Mari kita membaca Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun.
Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan tidakkah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Pemeran utama Bapak Ibu Saudara dalam perumpamaan ini ada dua ya, yaitu satu hakim dan dua janda. Bapak Ibu Saudara, hakim di sini dikatakan adalah hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati orang lain. Jadi jelas banget ya, jika kita bertemu dengan hakim yang seperti ini, maka kita akan tahu bahwa hakim ini adalah hakim yang gak benar. Nah, kalau hakim yang gak benar, ya menurut Bapak Ibu Saudara bagaimana dia memimpin di dalam pengadilannya? Pasti banget semena-mena. Pasti banget memakai kekuasaannya seenak-enaknya. Pasti banget diktator di dalam memutuskan segala sesuatu. Nah, kalau kita ketemu hakim yang seperti ini, ya repot nggak menurut Bapak Ibu Saudara? Kalau saya pribadi sih saya merasa akan repot banget. Kenapa? Karena hakim ini luar biasa loh. Dia nggak takut sama Tuhan dan dia tidak menghormati seorang pun, nggak ada yang dihormati. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahu nggak? Ketemu hakim seperti ini sama seperti kayak beberapa waktu yang lalu. Saya itu beberapa hari yang lalu pergi mengurus surat perpanjangan untuk pemakaman, tanah pemakaman ayah saya, ya, yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Nah, di saat saya mau mengurus surat itu, ya biasanya saya harus berhadapan dengan paling sedikit dua pihak, yaitu kantor TPU dan kantor kelurahan, ya. Nah, kali ini saya pergi ke TPU untuk ngurus. Tetapi diwakili, maksud saya untuk ke TPU-nya saya diwakili oleh suami saya, tetapi sampai di urusan kelurahannya saya yang harus pergi. Nah, setelah suami saya mengurus yang di TPU, saya kan pergi tuh ke kantor kelurahan ya. Sampai di kantor kelurahan apa yang terjadi? Kan saya harus bertemu dengan orang yang berwenang ya. Bapak Ibu Saudara, saya diminta tunggu. Padahal gak ada alasan sebenarnya saya harus tunggu, tapi saya diminta tunggu. Saya tanya, kenapa saya harus tunggu? Katanya orangnya lagi keluar untuk makan. Saya juga tanya, keluar makan sampai jam berapa? Sampai jam 1. Dan saya lihat jam, wah udah jam 1 lewat, kok belum pulang ya? Wah, saya juga gak tahu orang yang saya tanya menjawab seperti itu. Karena dia makannya kayak di luar gitu. Setelah tunggu kira-kira hampir 20 menit, belum juga muncul orangnya. Katanya jam 2 kantor akan tutup, kantor kelurahannya. Jadi saya bilang, "Pak, ini kalau jam 2 udah mau tutup, saya nanti gak keburu nih karena saya mesti kejar lagi ke Petamburan." Lalu si orang yang saya tanya ini bilang, "Tunggu aja Bu," katanya gitu. Oh ya udah, saya tunggu. Lalu tunggu lagi 5 menit, belum muncul juga. Saya ke belakang, saya coba lihat, ada gak orang di belakang? Singkat cerita, akhirnya muncul. Waktu muncul saya ditanya mau apa. Saya bilang saya mau mengembalikan berkas untuk diisi kembali. Lalu saya minta perintannya untuk saya bawa kembali ke kantor TPU. Dengan sikap yang tidak menyenangkan, dengan muka yang sangat judes dan tidak menyenangkan, saya dijawab, "Mana? Sini." Wah.
saya jadi gak nyaman banget. Tapi pada akhirnya perlakuan yang saya terima tidak menyurutkan niat hati saya ya untuk tetap mendapatkan tanda tangan yang saya perlukan agar perpanjangan tanah makam ayah saya bisa selesai. Saya dengan sabar, saya tunggu dan tunggu. Akhirnya saya dapatkan surat itu. Lalu saya tanya, Pak, surat ini satu lagi mana? Karena buktinya saya mau bawa ke kantor TPU. Lalu dengan sikap yang sama dia jawab, gak perlu, udah nanti aja saya yang bawa. Aduh, waktu saya melihat sikap itu saya jadi teringat. Wah, ini orang ya bukan hakim yang hakim kota ya seperti cerita di perumpamaan ini aja udah begitu belagu. Apalagi hakim itu ya pasti banget lebih lagi kelakuannya. Nah Bapak Ibu Saudara kembali ke perumpamaan kita tadi ya. Janda miskin di nats yang kita baca tadi harus berhadapan dengan hakim yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara bisa bayangin dong. Udah janda miskin lagi. Janda aja udah derajatnya turun ya. Karena gak ada suami yang melindungi, gak ada suami yang membela, gak ada orang yang melingkupi dia, gak ada. Lalu miskin. Bapak Ibu Saudara, saya pikir-pikir kalau dia kaya mendingan kali ya. Gak bilang bahwa orang kaya pasti dihormati, enggak. Tapi paling enggak kalau orang kaya pasti lebih gimana gitu ya. Ini menurut saya loh ya. Nah, janda ini harus berhubungan dengan hakim yang seperti ini. Apa yang dia minta Bapak Ibu Saudara? Jelas dikatakan di situ dia minta keadilan. Keadilan yang seperti apa? Nah di sini gak dijelaskan ya. Di nats ini gak dijelaskan keadilan yang seperti apa yang dia minta. Cuman sekali lagi saya bayang-bayang nih ya. Mungkin dia punya sedikit harta atau sedikit apalah gitu ya yang mau dijahatin orang atau mau direbut orang. Jadi itu dia pingin hal ini tidak terjadi. Untuk itu dia datang kepada hakim supaya haknya tetap menjadi miliknya. Tetapi apa yang dia dapatkan Bapak Ibu Saudara? Apa yang dia dapatkan? Saya kembali berpikir kayaknya dia dapatkan seperti saya kali ya. Hakim itu udah tahu hakim yang gak benar. Tuhan aja dia gak takut, apalagi janda ini. Setuju Bapak Ibu Saudara? Janda ini orang yang jelas pasti dia gak kenal. Kenapa? Karena hakim ini gak takut sama Tuhan dan gak menghormatin siapapun. Ya kan? Wah. Kebayang ya betapa repotnya janda ini berurusan dengan orang seperti hakim itu. Tapi Bapak Ibu Saudara di ayat 3 dikatakan seperti ini. Ya, di kota itu ada seorang janda yang terus-menerus datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikanlah keadilan kepadaku terhadap lawanku." Bapak Ibu Saudara di sini dapat kita lihat saya nggak nyerah untuk dapetin surat pengantar ke TPU dari kelurahan. Karena saya tahu saya perlu itu untuk mengurus tanah pemakaman ayah saya. Janda ini juga sama. Dia datang terus menerus. Bapak Ibu Saudara, terus menerus itu artinya gak pernah berhenti loh. Ya, melek mata ada dia, tutup mata ada dia, jalan ke sini ada dia, ya, duduk di sana ada dia, di mana-mana dia ada. Kebayang gak? Tuh hakim jadi kayak apa? Benar nih ya, hakim itu akhirnya seperti ini nih. Ayat 4 dikatakan seperti ini. Untuk beberapa waktu lamanya, sang hakim tidak mau menolong janda itu. Beberapa waktu lamanya. Jadi ada masa di mana hakim itu mau tuh digerecokin terus sama si janda itu. Tapi di ayat ke 4b sampai ke 5 ya, hakim itu akhirnya kayaknya udah mulai ini nih, bohot ya. Hakim itu bilang begini, hakim itu bicara dalam hatinya, aduh, meskipun aku tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati siapapun,
Tetapi karena janda ini terus-menerus mengganggu diriku, aku akan memberikan keadilan kepadanya supaya ia tidak terus-menerus menyusahkan aku dengan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Wah, satu hal yang luar biasa ya. Janda itu pada akhirnya mendapatkan apa yang dia mau. Keadilannya dia dapatkan. Kenapa dia bisa dapetin itu? Karena kegigihannya. Ya, karena dia terus menerus datang kepada hakim itu. Kalau kita udah ngelihat kayak gini, ya, mari kita kembali melihat ayat yang pertama di dalam nats yang kita baca tadi. Ya, apakah yang dimaksud oleh ayat ini adalah seperti apa yang dilakukan janda tadi, ya? Kita lihat ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu Saudara, apakah yang dimaksud berdoa dengan tidak jemu-jemu itu sama seperti apa yang dilakukan janda tadi? Yaitu datang terus, sampai pada akhirnya dia mendapatkan apa yang dia minta, yaitu keadilan bagi diri dia. Apakah seperti itu? Apakah Tuhan kita, ya, kalau kita nggak datang terus, maka dia akan ngulur waktu untuk menjawab doa kita? Apakah Tuhan kita seperti itu? Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat Tuhan kita adalah yang seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang menyamakan Tuhan kita seperti hakim tadi. Ya, Tuhan yang mengulur-ngulur waktu. Tuhan yang tidak segera menjawab. Apakah itu? Seperti itukah Tuhan kita? Bapak Ibu Saudara, jelas ya. Tuhan kita itu berbeda. Berbeda daripada hakim itu. Ya, mari kita lihat ya. Bukti bahwa Tuhan kita, fakta dari Tuhan kita itu tidak sama dengan hakim itu. Kita lihat dari ayat yang kedua, keempat, dan ketujuh. Katanya, kata Tuhan ya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak permintaan janda itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu Saudara, jika kita dengan teliti membaca ketiga ayat ini, maka kita jelas akan mendapatkan bahwa fakta Tuhan kita itu tidak sama dengan hakim itu. Yang pertama kita lihat, hakim itu tidak takut akan Tuhan. Yang kedua, hakim itu tidak menghormati seorang pun. Jika ia tidak menghormati seorang pun, seperti yang tadi saya katakan, maka jelaslah ia tidak mengenal siapa janda yang datang kepadanya itu. Yang ketiga, hakim itu mengulur-ngulur waktu untuk menjawab apa yang diminta oleh janda itu. Bagaimana dengan Tuhan kita? Ini faktanya yang dari ketiga ayat yang kita baca tadi. Tuhan kita mengenal orang pilihannya, yaitu anaknya. Yang kedua, Tuhan kita tidak mengulur-ngulur waktu untuk menolong anaknya. Jika ia mengulur-ngulur waktu, maka dia tidak akan beda dengan hakim tadi. Tetapi Tuhan kita tidak seperti itu. Ia tidak mengulur-ngulur waktu di dalam menolong anaknya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu datang bertubi-tubi, cecer-cecer Tuhan untuk menjawab doa kita. Nggak perlu. Kenapa? Karena Tuhan kita punya waktunya sendiri untuk menjawab apa yang menjadi doa kita. Dia punya waktu dan kehendaknya di dalam menjawab doa kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ia seperti itu. Karena ia mengenal orang pilihannya. Karena ia mengenal anak-anaknya. Jadi dia jelas tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Untuk itulah dia tidak perlu
mengulur-ngulur waktu di dalam menjawab kita punya kebutuhan. Dia tidak perlu mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Enggak perlu. Bapak Ibu Saudara, inilah fakta. Fakta dari perumpamaan yang kita pelajari pada hari ini. Ya, kita mempunyai Allah yang mengenal kita. Kita yang mempunyai Allah yang tidak perlu mengulur-ngulur waktu di dalam menolong kita. Karena Ia mempunyai waktu dan kehendak yang tepat bagi anak-anaknya. Waktunya tidak pernah terlambat, waktunya juga tidak pernah lebih cepat. Bapak Ibu Saudara, jadi dari perumpamaan hakim yang tidak benar ini, atau hakim yang lalim ini, kita sudah belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menjawab doa kita tepat pada waktunya. Dan Dia tidak menjawab doa kita karena kuantitas kita berdoa. Ya, jadi yang saya maksud kuantitas itu, kita nggak perlu cecer Dia, datang bertubi-tubi pada Dia untuk Dia meminta Dia menjawab doa kita. Nggak perlu. Kita cukup datang kepada Dia dengan ketulusan hati, kesungguhan hati. Dia pasti mendengar doa kita. Dia pasti menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan rencananya. Namun Bapak Ibu Saudara, hari ini tadi saya bilang, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara melihat dua hal. Ya, yaitu apa? Iman yang gigih dan sikap menantikan kedatangan Yesus. Jadi mari kita kembali kepada dua hal tersebut. Bapak Ibu Saudara, iman yang gigih itu iman yang seperti apa? Iman yang gigih itu adalah iman yang tidak tergoyahkan oleh semua tantangan hidup yang kita hadapi. Iman yang gigih adalah iman yang tidak tergoyahkan oleh semua tantangan hidup yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita tantangan, rintangan, penderitaan tidak pernah berhenti. Pasti akan kita temui. Kalau kita tergoyahkan, apa yang terjadi? Pasti kita akan jatuh dan tergeletak. Untuk itu, mari kita tidak jatuh dan tergeletak. Ya, kita belajar kembali dari ayat yang pertama dan ke-7. Di sini dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu Saudara, jadi jelas sekali jawabannya bagaimana kita bisa mendapatkan iman yang gigih. Yaitu iman yang tidak tergoyahkan oleh semua tantangan yang dihadapi di dalam hidup. Semua penderitaan yang dihadapi di dalam hidup. Jawabannya adalah tidak jemu-jemu datang kepada Tuhan. Bukan bertubi-tubi datang pada Tuhan. Bukan, tetapi tidak jemu-jemu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya kita bertekun di dalam doa kita. Artinya kita terus-menerus berharap kepada Tuhan. Itu yang dimaksud. Bukan banyaknya kali kita berdoa. Bukan. Tetapi bagaimana kita bertekun di dalam doa kita. Bagaimana kita terus-menerus berharap kepada Allah kita. Itu yang membuat iman kita. Itu yang membuat kita akan memiliki iman yang gigih. Iman yang tidak tergoyahkan oleh semua tantangan yang kita hadapi. Yang kedua, di ayat ini kita juga dikatakan, kita juga dapat melihat bahwa datanglah kepada Tuhan siang dan malam. Berserulah kepada Dia siang dan malam. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara? Itu menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan. Menunjukkan relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu bertubi-tubi berdoa. Bertubi-tubi kita cecer-cecer Tuhan untuk jawab doa kita. Tidak perlu.
Karena yang Tuhan mau untuk kita memiliki iman yang gigih, iman yang tidak tergoyahkan itu adalah apa? Relasi kita dengan Dia dekat. Relasi kita dengan Dia akrab. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga kita lihat, apa yang masih kita miliki untuk kita tetap mempunyai iman yang gigih. Iman yang tidak tergoyahkan oleh semua tantangan hidup kita. Yang ketiga kita lihat, di ayat yang pertama dikatakan, selalu berdoa. Bapak Ibu Saudara, kata selalu itu menunjukkan kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan. Selalu artinya apapun yang terjadi, aku akan tetap berdoa. Apapun yang terjadi, aku akan tetap berdoa. Itu yang dimaksud dengan kata selalu, Bapak Ibu Saudara. Jadi tantangan, rintangan, halangan, penderitaan bukanlah hal yang akhirnya membuat kita tidak selalu berdoa. Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang kita perlukan untuk memiliki iman yang gigih. Iman yang tidak tergoyahkan oleh tantangan. Semua tantangan di dalam hidup kita. Semua tidak terkecuali di dalam hidup kita. Yaitu apa? Ketekunan kita kepada Tuhan. Kedekatan kita kepada Tuhan. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itulah kunci. Itulah kuncinya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sulit gak mengaplikasikan ketiga hal ini? Saya pikir bukanlah hal yang sulit ya untuk mengaplikasikan ketiga hal ini. Kenapa? Karena janda tadi sudah menunjukkan kepada kita bagaimana ia dengan gigih tidak berhenti. Terus datang, terus datang, terus datang. Datang kepada siapa? Datang kepada tantangan terbesar loh di dalam hidupnya. Yaitu hakim yang lalim, hakim yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, kalau janda itu nyerah, apakah ia akan mendapatkan keadilannya? Enggak bakal dapat. Tetapi janda itu terus menghadapi tantangannya dengan gigih. Tantangannya siapa? Hakim tadi. Kita juga sama. Di masa pandemi ini, semua orang mengeluh Bapak Ibu Saudara. Semua orang mengeluh. Gak ada yang gak mengeluh. Ya, gak ada yang gak mengeluh. Pemimpin bangsa-bangsa mengeluh. Rakyat mengeluh. Seluruh dunia mengeluh. Lalu kalau kita hanya mengeluh, tanpa berpikir apa yang harus kita kerjakan, apa yang akan terjadi? Jatuh dan tergeletak. Bapak Ibu Saudara, janda ini berhasil mendapatkan apa yang dia mau. Karena apa? Dia dengan gigih menghadapi tantangan yang ada. Bagaimana dengan kita? Ayat 7 berkata bahwa ia mengenal kita. Bapak kita gak akan mengulur-ngulur waktu untuk orang pilihannya, kita anaknya. Dan kita punya Bapak yang luar biasa, pencipta alam semesta dan pemilik segalanya. Masa kita tidak mau berjuang di dalam ketekunan, di dalam berdekat, di dalam kesetiaan kita kepada Dia? Jika kita tidak mau, jika kita menyerah, maka yang kita akan dapatkan adalah jatuh dan tergeletak. Bukan iman yang gigih, bukan iman yang tidak tergoyahkan oleh semua tantangan yang ada. Bapak Ibu Saudara mau pilih yang mana? Pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau pilih yang mana? Mari kita lihat poin yang kedua ya. Bagaimana sikap kita di dalam menantikan kedatangannya. Di ayat 8 dikatakan seperti ini. Aku segera berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Bapak Ibu Saudara, jika ia datang kembali,
adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Bapak Ibu Saudara, kalau kita memilih untuk jatuh dan tergeletak, maka jawaban dapat diberikan ya. Ia tidak akan menemukan iman di bumi ini. Tetapi jika kita memilih bertekun, berdekat, dan setia kepada Dia, maka ia akan mendapatkan iman di bumi ini. Maka sikap yang seperti apa yang harus kita miliki di dalam menantikan kedatangan Dia? Sudah jelas banget ya. Sudah jelas banget. Bertekunlah. Berdekatlah. Setialah kepada Dia. Sehingga kita akan menjadi orang yang memiliki iman yang gigih. Sehingga kita akan menjadi orang yang memiliki iman yang tidak tergoyahkan oleh semua tantangan hidup yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, saya tahu kita tidak mudah di dalam melakukan hal itu. Tetapi bukan tidak mungkin kita melakukan hal itu. Mengerjakan hal itu. Mengapa? Karena kita adalah anaknya. Karena kita adalah anaknya. Anak pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Anak dari Bapa yang Maha Kuasa. Anak dari Allah yang mengenal kita sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Maukah kita hidup bertekun, berdekat, dan setia kepadanya? Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika kami boleh mendengar kembali apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dari apa yang kami dengar Tuhan, kami tahu bagaimana kami harus hidup sampai akhirnya kami berhadapan dengan Engkau kembali. Kami harus hidup di dalam ketekunan. Kami harus hidup di dalam kedekatan. Kami harus hidup di dalam kesetiaan kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, untuk terus-menerus hidup di dalam hal itu sepertinya mustahil. Tetapi sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai anak-anak-Mu, seharusnya hal yang mustahil itu menjadi hal yang mungkin kami lakukan. Apabila kami mau terus memperjuangkan iman kami kepada Engkau. Karena kami tahu, dengan kami hidup di dalam imanlah, kami menyatakan Engkau di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa terus-menerus memperjuangkan iman kami. Sehingga kami memiliki iman yang gigih, iman yang tidak tergoyahkan oleh semua tantangan hidup yang ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan masuk ke dalam persembahan. 现在我们要进入奉献。 Ayat persembahan dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini, telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 我的神啊，我知道你察验人心，喜悦正直。我以正直的心乐意献上这一切物。现在我喜欢见你的名在这里，都乐意奉献于你。
jemaat diundang untuk bangkit berdiri, doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami bisa berpikir, kami juga bisa berencana, kami bekerja, kami melayani. Bahkan Engkau memberkati usaha pekerjaan kami dan pelayanan kami. Oh Tuhan, kami tahu pada saat ini adalah masa-masa yang sulit. Biarlah apa yang perlu kami tahan, tetapi biarlah kami juga semua mengambil bagian pekerjaan Tuhan di gerejamu maupun di tempat yang lain. Kami ingin mempersembahkan dengan sukarela, dengan sukacita apa yang menjadi bagian Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba terus berdoa, Kau berkati jemaat-Mu ya Bapa dengan berkat-berkat daripada Tuhan, termasuk berkat materi, sehingga mereka terus dipakai untuk menjadi berkat. Terpujilah nama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Persembahan bisa dilakukan secara transfer ke rekening gereja yang sudah tertera. 我们可以用转账的方式来奉献，转到教会的户口里。 Saudara, dalam kondisi seperti ini, apakah kita masih bisa berkata bahwa Allah itu baik? 弟兄姐妹，在这个情况下，我们还能说上帝是美好的吗？ Kalau kita bisa, itu bukan karena kemampuan dan kekuatan kita. 如果我们能这样说，那不是因为我们的能力， Melainkan Allah sendirilah yang memampukan kita untuk bisa terus percaya. 是因为上帝赐给我们的能力来一直相信他。 Semua baik. Dari semula telah Kau letakkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti.结尾照前，你早已定义我的生命在你手中，并在你计划里住。你为我预备美好的计划，充满希望的前途和祝福的明天。真美善，真美善，你所为我讲究的事何等的美善，真美善，一切是真美善，你使我的生命更宝贵。Semua baik. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dan saat ini mari kita berdoa untuk satu pokok doa syafaat. Besok negara kita merayakan kemerdekaan. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Untuk setiap pemimpin, setiap masyarakat di tengah pandemik dan kondisi yang mungkin tidak begitu baik. Biarlah Tuhan yang terus berbelas kasih dan menopang. 弟兄姐妹们，请起立，我们要为一件事来代祷。明天是我们国家的国庆节。 来，我们要为我们的国家来祷告，为我们国家的领导人、人民和
疫情中或在不好的情况下，让神一直扶持我们。 Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk satu tahun Engkau pimpin dan pelihara bangsa ini, dan besok kami merayakan kemerdekaan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, bangsa ini sedang mengalami pandemik yang begitu berat, berbagai kesulitan dan tantangan ya Tuhan. Biar Engkau yang terus berbelas kasih atas bangsa ini. Untuk setiap pemimpin pemerintah dari paling tinggi ya Tuhan, setiap kebijakan biar Engkau tambahkan hikmat. Setiap kami masyarakat ya Tuhan, biar Engkau juga berikan hikmat, berhati-hati dalam setiap tindakan kami. Dan ya Tuhan, biar Engkau terus berbelas kasih dan menopang bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, Engkau senantiasa memelihara. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri bersama dengan semua umat Tuhan di seluruh penjuru bumi. Kita akan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli, diawali dengan bahasa Indonesia, dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. 我们仍然站立，我们要与全世界所有的信徒，我们一起来宣告我们的信仰。我们先用印尼文来，然后用中文。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 中文的，我们一起来念：我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，应圣灵感孕，有童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari kita kembalikan kemuliaan dan hormat hanya kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. 我们要把一切的荣耀、尊贵都归于我们的神、圣父、圣子、圣灵。 Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. 归于圣父上帝，荣耀归圣子耶稣，荣耀归于圣灵上帝，荣耀归三一上帝。哈利路亚，哈利路亚，荣耀归三一上帝。 天父上帝，我们感谢你， Allah Bapa, terima kasih. 你施恩的手带领了我们 Buat 今天的聚会， tangan-Mu yang rahmat ini sudah memimpin memberkati 你也 kebaktian 透 kami. 过你的话语来教导我们， Engkau juga melalui firman-Mu mengajari 让我们 kami. 真的可以经历听祷告的主
如何成就我们的祷告。 Jika kami boleh mengalami Tuhan mendengar doa kami, Tuhan. bagaimana mengenapkan doa-doa 主啊， kami. 求你加添我们信心， Ya Tuhan, tambahkanlah iman 让我们 kami. 在祷告的事情上，我们永不灰心。 Supaya kami dalam hal doa kami tidak tawar 祈 hati. 求主继续的施恩祝福我们， Kiranya Tuhan terus memberkati kami. 垂听我们的祷告。 Dengarlah seluruh doa kami. 弟兄姊妹们，我们仍然站立， Saudara kita tetap berdiri. 我们以恭敬的态度，以信心来领受上帝的祝福。 Kita dengan sikap penghormat, dengan iman kita terima berkat Tuhan. 但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，常与众弟兄姊妹们同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan juga dari Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat yang Tuhan, saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 会众请坐，默祷，上帝祝福你们，主日快乐。